orang soleh. Ya, juga teman-teman semua tahu. Sahabat Nabi yang begitu banyak itu 80% itu rata-rata mantan preman semua. Ya, 80% yang ngomong nih Habib Ali bin Musa bin Abu Bakar. Silakan buka di Sirah Nabawiyah. Ya. Sebagian besar mereka tuh pernah mencicipi homer, artinya tukang mabuk. Ya. Tapi lihat dengan sentuhan dakwah Rasulullah SAW, sehingga dia bisa hijrah, kemudian menjadi sahabat Nabi yang mulia. Padahal mantan preman, ya. Termasuk ada satu guru saya pernah sebutkan, ada sahabat Nabi yang luar biasa, namanya Junub bin Junadah, ya. Namanya Junub bin Junadah. Ini mantan kepala begal. Tadi ngomong begal ya, Bang Uci ya. Itu mantan kepala begal, dan dia nggak tanggung-tanggung dosanya itu. Udah mabok, zina, bunuh orang juga. Yang bikin dia sadar itu, bikin ketakutan ketika dia bunuh Tuhannya. Ya, ketika dia ngebunuh Tuhannya, karena dia nganggap berhala adalah Tuhan. Jadi satu ketika Junub bin Junadah ini ngerampok satu kabilah yang lagi bawa Tuhannya menuju ke Mekah buat ditabaruk ya, buat disimpan di Ka'bah. Nah kebetulan karena kabilah ini kabilah orang-orang kaya, kabilah orang-orang makmur, dia bikin patungnya dari emas, ya, dari perak. Jika dirampoklah berhala ini, kan kalau patung nggak bisa dimakan. Akhirnya sama Junub bin Junadah dibelah-belah dia, ya, dipotong kupingnya, dipotong kepalanya. Nah sampai satu ketika Junub bin Junadah ini kena bener jadi, dibilang waduh, gelisah hatinya. Kenapa gelisah hatinya? Kayaknya dosaku keterlaluan, ya. Kalau bunuh orang biasa lah, ya. Ngerampok biasa. Ini gue bunuh Tuhan katanya. Ini kira-kira gimana kehidupan gue nanti, ya? Sampai Junub bin Junadah ini menyendiri, tidak bisa diganggu oleh pasukan, ya. Orang mau nemuin duit nggak bisa. Mana Kang Junub? Jangan ganggu Junub, dia lagi galau. Kenapa dia galau? Dia lagi merasa berdosa karena bunuh Tuhannya. Nah satu ketika datanglah orang dari Makkah, datang kemudian mau menemui Junub bin Junadah. Dibilang kalau bahasa kita, kira-kira Kang Junub kemana Kang Junub? Kang Junub ada di satu tempat ya, tapi jangan diganggu. Emang kenapa nggak diganggu? Dia lagi galau. Kenapa dia galau? Dia lagi merasa berdosa besar karena telah bunuh Tuhan. Ya. Akhirnya orang ini datang menemui Junub bin Junadah. Dia bilang, Kang, gak usah galau Kang. Kalau bahasanya orang Bekasi, tenang baik gitu kan. Emang kenapa? Saya dari Mekah, saya ketemu orang pemuda namanya Muhammad. Ya. Nah kata Muhammad ini, patung itu bukan Tuhan, ya. Patung itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kaget ya. Padahal beda kan? Karena ada harapan baru bahwa dia nggak jadi bunuh Tuhan. Hanya datanglah dia menemui Rasulullah SAW ke Mekah. Nah ketika di Mekah bertemu dengan Rasul, masuk Islam, baru hafal 4 ayat. Berapa ayat? Baru hafal 4 ayat. Tadi Bang Uci itu sampai mau ngapalin surat Ar-Rahman, itu berapa puluh ayat itu, ya. Ini baru hafal 4 ayat. Ini namanya begal, mantan begal, jadinya gede-gede dia. Ini langsung terang-terangan ke Mekah menyatakan keislamannya. Digebukin, dipukulin dia. Kemudian datanglah ke Rasulullah, bukannya malah takut, ya. Malah nanya ke Rasulullah, ada nggak ayat yang lebih keras lagi? Ini juga nih orang. Tadi sama Rasulullah disuruh pulang. Mendingan lu pulang kampung, ya. Lu pulang kampung ke Bani Gifar, lu suruh ke pasukan masuk Islam. Subhanallah, seorang mantan begal baru hafal 4 ayat bisa mengislamkan 3.000 orang. Di situ membuat saya punya spirit dakwah buat anak-anak jalanan.
anak-anak geng motor, anak-anak punk. Karena kadang-kadang orang suka menyepelekan, ya, suka mandang rendah. Kalau saya nggak pernah lihat mandang rendah, karena guru-guru saya sekarang ini mengatakan kita semua sama mereka yang masih mabuk di jalan itu setarnya sama. Setarnya sama. Finishnya belum tahu. Ya, hari ini dia mabuk, besok jadi orang soleh. Itu urusan Allah. Nggak sedikit orang soleh hari ini, besok jadi pemabuk. Betul nggak? Bukan pemabuk masalah minum keras, mabuk duit, mabuk fulus. Ya, kalau nggak diundang, nggak ada fulus, nggak datang deh. Betul ya betul? Beda orang-orang kayak begini nih, subhanallah. Ya, kalau hijrah mau hijrah-hijrah nih, bela agama Allah sampai mati. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang orang memandang setengah mata, ya. Saya tadi Binima dari mulai Tangerang, anak-anak budak Vespa Tangerang, anak-anak Vespa Hijrah di Tangerang, sekarang sudah pada ngaji, pada ngapal Quran, ya. Terus di Jakarta itu membuat orang masuk Islam. Satu, Bang Regi Siahaan. Kemarin saya baru sahadatin Refarel Huta Barat, ya. Hari Ahad di sahadatin, Senin langsung disunat di Pasar Rebo, ya. Subhanallah. Siapa yang dakwahin dia? Anak-anak kapal begini. Ustadz belum tentu bisa, ya. Tapi anak-anak katro, anak-anak jalanan bisa dia membuat orang jadi masuk Islam. Subhanallah. Dan ini rasanya memang luar biasa, termasuk ada satu guru besar juga di UIN, pernah ketemu dengan saya itu Profesor Dr. Rusli Hasbi. Ketika saya cerita tentang katro, itu enggak habis-habis dia memuji dia, ya. Emang kenapa bisa makanya Abi? Kita ini gak ada apa-apanya, ilmu kita pas-pasan, ya. Kalau Abi ketahuan Profesor Doktor, bahasa Arabnya cacicus, kita bahasa Arab semua. Dia bilang, saya ini umur 79 tahun, guru besar di UIN, tapi belum pernah satu pun nyetak preman jadi ustaz. Ya, yang dicetak sama dia S1, S2, S3, jadi doktor, jadi profesor. Sementara anak-anak yang dakwah di jalanan itu subhanallah, dari narkoba jadi penghafal Quran, ya, dari nyekek botol jadi pembela ulama. Betul nggak? Itu ya subhanallah. Makanya saya suka banget kalau hadir di majelis semacam kayak begini, ya. Kemarin teman-teman dari Maluku nih, ya, ini garasi anas ini luar biasa. Tapi lihat dengan Islam jadi lembut hatinya, subhanallah, ya. Nah, ini perlu disadari teman-teman semua kaitannya dengan kenapa bisa demikian. Kebetulan saya punya teori sederhana, ya ini saya pakai sampai malam hari ini, bahwa amal manusia, amal kita ini semua, apa yang kita lakukan, sholat, segala macam, mabok, berjudi, bunuh orang, itu semua tergantung pemahaman. Kalau pemahamannya Islam, dia pasti bakal beramal dengan cara Islam. Berarti teman-teman di bawah ini banyak yang belum paham terkait Islam. Itu didakwahin aja. Ketika tersentuh hatinya, insya Allah jadi orang baik, jadi orang-orang soleh, ya. Bahkan ada satu gangster dari Amsterdam sekarang jadi penghafal Quran, bahkan sudah 4 juz hafal Quran, ya. Orang tatonya sebadan. Kenapa? Berubah pemikiran, berubah pemahamannya jadi Islam. Makanya saya diwati-wati, jangan pernah benci orang, ya. Jangan pernah benci orang. Orang itu bisa berubah, ya. Tinggal bagaimana kita mendakwahi, nanti dapat hidayah dari Allah, jadi orang baik. Karena ada cerita kisahnya itu kan terkait dengan, misalkan saya sering sampaikan di beberapa majelis, ya. Kayak kalau orang paham, ya, orang paham tentang bagaimana kehidupan di akhirat. Termasuk kemarin si Rafael itu Huta Barat yang masuk Islam, dia itu masuk Islam karena bikin akhirat. Kalau gua mati terjadi apa nih? Kira-kira kalau gua mati malam ini, ada di mana posisi kita? Ini tergantung pemahaman. Kalau pemahamannya paham terhadap akhirat, insya Allah jadi hijrah, ya. Tapi kalau belum paham, ya masih asing, ya. Pakai botol, diberi ke pinggir jalan tuh pada ngelem dia, ya, segala macam.
Itu karena belum paham aja. Ya. Kalau sudah paham, insya Allah, ya. Guru saya pernah sampaikan, dibilang, ya, man, lo tahu kan, siksaan yang paling ringan di neraka, yang paling ringan itu diberikan teropah mendidih otak. Yang paling ringan, dikasih sendal mendidih otak. Ya, jangan bilang soal nggak takut dah, ya. Jangan bilang soal nggak takut. Datang sini militer Kopassus, kelihatan orang disembelih kepalanya jadi kecil, ya. Ini duit 100.000 misalkan, 100.000 ini gede apa kecil? Tergantung bro, ya. Kalau Bang Uci duitnya 10 miliar, nih maaf misalkan, ya. Misalkan duit beliau ini 10 miliar, 100.000 kecil apa? Ya, mungkin bawa mobil tambah angin dikit, 100.000 udah kembalian, udah ambil buat lo. 10 miliar duitnya. Jadi kecil. Kenapa? Duit dari rekening 10 miliar. Tapi kalau yang punya duit, ya maaf 100.000 bisa makan seminggu ini. Ya, nasi uduk 5.000, ya, kali 5 berapa hari itu? Berapa kali? Itu gambaran sederhana. Begitupun orang kalau paham kehidupan akhirat, bagaimana kondisi di surga, bagaimana kondisi di neraka.